orang-orang bakal ngecap kamu sebagai paranormal beneran loh. Udah cukup, kita dari tadi muter-muter nggak jelas. Aku bilang kembali. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Hadir di press conference Ghostwriter 2. Untuk yang kita undang pertama adalah sutradara dari Ghostwriter 2. Tepuk tangan untuk Muhatli Aco. Yes, ini dia Aco, silakan. Ada namanya Aco. Kemudian kita undang juga jajaran produser dari film Ghostwriter 2. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Chan Parwes Servia. Pak Parwes sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya masih dari jajaran produser untuk Ghostwriter 2. Tepuk tangan untuk Ernest Prakasa. Dan juga Benedion Raja Guguk sebagai produser dari film Ghostwriter 2. Silakan Bene. Oke, selanjutnya kita undang juga para pemain yang juga sudah siap bersama dengan kita. Ada Tatiana Safira. Ternyata Tatiana mau nonton nama kita dari tadi ya teman-teman ya. Selanjutnya Deva Mahendra. Ini dia, ini masih nggak pakai topi jadi aman, bukan setan ya. Silakan boleh ditempati yang sudah ditanain. Andy Arfian. Tatiana di tengah. Muhammad Iqbal Sulaiman. Hai Tatiana. Bang Arif Didu. Ari Kriting. Tanta Ginting. Awe. Dan juga bersama dengan kita penulis skrip dari Ghostwriter 2 ada Noni Gunawan. Silakan Anda. Oke, saya tidak ada kursi. ada. Waktu itu tamu 3, sekarang ada kalau Ari. Karyawan 2. Kalau harus Prakasa silakan sebagai produser. Yes. Sekali lagi teman-teman boleh tepuk tangan dong untuk tim dari Ghostwriter 2. Mikrofon apa sudah dipegang? Silakan diberikan mikrofon. Tak, kenceng banget. Ya boleh siap aja Mas, boleh ke sutradara dulu ada Bang Aco. Silakan. Tanta lagi. Oke. Gimana? Bang Aco, ini Ghostwriter 2 baru aja teman-teman media juga menyaksikan, dan tadi di beberapa setengah jalan Bang Aco juga ikut menyaksikan berada di sini, melihat sendiri bagaimana reaksi dari teman-teman media. Bang Aco, gimana rasanya akhirnya Ghostwriter 2, film yang disutradarai Bang Aco, bisa dipertontonkan kepada teman-teman media? Bang Aco, silakan. Pertama-tama terima kasih dulu kepada teman-teman wartawan yang udah menyempatkan hadir. Saya seneng banget akhirnya film Ghostwriter 2 ini bisa tayang, karena ini kan sebetulnya secara teknis film pertama yang saya sutradarain sebetulnya pengerjaannya lebih dulu daripada Ghostwriter Gara-gara Warisan sebetulnya. Bahkan kita syutingnya waktu itu belum ada PSBB, jadi beberapa hari sebelum PSBB, jadi kayak memang banyak memori-memori yang nggak bisa dilupain lah saat itu, gimana kita diusir warga, ya pokoknya banyak lah lika-likunya gitu. Jadi film ini pasti akan punya banyak memori gitu di hati saya gitu, karena udah sama film pertama, terus pertama kalinya juga kita menghadapi pandemi di tengah syuting kayak gini, jadi ya campur aduk lah, tapi akhirnya bisa ditonton, seneng banget. Siap. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Bang Aco dari pertanyaan dari teman-teman media, tapi kita ke Benedion dulu yang sekarang menjadi, ini Bene di sebelah kanan. Bene di Ghostwriter pertama menjadi sutradara, betul, dan di Ghostwriter kedua menjadi produser. Dan ini gimana akhirnya ada di titik ini juga menjadi produser untuk Ghostwriter 2, Bang? Silakan. Iya, jadi ketika bikin yang pertama kali, Ko Ernest kan mempercayakan diriku nih untuk Ben, lu direct dari itu Ghostwriter pertama gitu. Kita yakinkan Pak Parwes untuk percaya bahwa Benedion sudah bisa gitu. Dan ketika akhirnya dibikin yang kedua, Benedion yang meyakinkan Pak Parwes bahwa mewakili Aco sudah bisa gitu.
Jadi harapannya nanti kalau ada Ghostwriter 3 harus yang baru ya, jangan kau lagi ya. Arif Didu katanya sutradaranya. Amin. Jadi Bang Aco yang meyakini Pak Parwes ya. Pantas Pak Parwes belum datang saja takut diyakini. Walaupun kayaknya berat sih meyakinkannya. Gitu sih. Jadi harapannya ini menjadi apa ya? Semacam medium untuk mempercayakan orang-orang baru untuk masuk menjadi sutradara gitu. Dan itu juga akan memperkaya talenta di industri film Indonesia. Siap, terima kasih Beni. Kita ke Koarnas sekarang. Koarnas, ini tadi kalau dari cerita Beni, Koarnas membuat Pak Parwes percaya untuk Ghostwriter yang pertama disutradarai oleh Beni. Kemudian sekarang tongkat estafet Ghostwriter itu ke Muhadri Aco. Ya kan, dan ini nyangka nggak sih kalau Ernest sebagai produser Ghostwriter ini bisa sepanjang dan sebesar ini dan fansnya luar biasa banyak gitu. Iya, ternyata gue sebenarnya udah agak patah harang gitu ya, karena aduh gila nih rilis filmnya gitu, udah ada pesimistis juga gitu. Tapi ternyata pas pertama kali banget bikin announcement di Instagram bahwa hey Ghostwriter 2 mau tayang loh, ternyata responnya rame banget gitu ternyata, karena kayaknya memang film yang pertama mungkin cukup berkesan, mungkin banyak yang suka, jadi di situ tuh komen pada nge-tag temennya, ada sequelnya, jadi dapat sambutan yang meriah dan itu menggembirakan gitu. Ini syuting yang cukup berat waktu itu, kita karena namanya sequel ya, kita punya beban untuk membuat lebih dari yang pertama harus, jadi juga kita syuting ke Lampung, ke Sukabumi gitu. Dan kalau yang pertama itu ada Ge Pamungkas, di sini ada ya beda lagi guys ya, udah berubah tantangannya gitu. Yang tadinya manusia juga jadi setan. Walaupun kelakuannya lebih setan jenik sih, lu lebih setan jenik sih. Seru ya, itu tadi dibubarin warga itu kayak rapid masih pakai sistem pakai darah ya dulu ya, belum pakai swab gitu, jadi masih peralihan dari masa dari rapid yang colok ke swab itu lucu karena dulu tuh kalau kita syuting pas masa-masa berapa kan di swab itu, coba teman-teman inget deh kenangan awal-awal mau di swab tuh kan takut ya. Iya benar. Takut kan. Jadi dulu kalau kita pas peralihan itu, pas kita mau nge-swab, ekstra sih banyak yang kabur. Nggak mau, enggak di sinetron enggak gitu. Nggak mau pulang gitu. Jadi kita mau menerapkan prokes tuh serba salah gitu. Karena itu peralihan orang tuh kalau mau di swab tuh takut kan, mau dicolok di hidung gitu, jadi susah banget gitu. Jadi ya suka dukanya ya begitulah. Siap. Koarnas, nanti kita akan ngobrol lagi dengan pertanyaan dari teman-teman media. Kita ke penulis skenario juga bersama dengan kita ada Noni Gunawan. Kita pengen boleh tepuk tangan dulu. Kita pengen ngobrol juga nih. Tadi yang seperti Koarnas bilang juga, ini lebih sulit lagi dibanding yang pertama gitu ya, dan lebih menantang lagi karena juga ada beberapa cast juga yang baru bergabung di Ghostwriter 2. Nah, proses penulisan barengan sama Bang Aco gimana? Boleh ceritain sedikit ke teman-teman media? Sebenarnya proses penulisannya nggak jauh beda sama yang pertama, karena yang pertama juga Bang Aco udah bantuin jadi comedy consultant. Jadi ya sebenarnya diskusinya sama orangnya sama itu lagi. Cuman karena sequel gimana ya? Jadi harus menghadirkan sesuatu yang baru. Ya kalau saya sih nothing tulus ya, yang pusing ya produsernya ini gimana. Siap, terima kasih, boleh tepuk tangan dong. Selanjutnya kita ke para pemain yang berada di depan, tapi sebelumnya kita sambut dulu ada Pak Parwes yang bergabung bersama kita. Ini dia Pak Parwes, silahkan bergabung Pak Parwes bersama dengan kita di sini. Iya. Bentar ya. Karena ini baru pertama kali Pak Parwes ketemu dengan pemain-pemain dan juga jajaran produser dan sutradara di Ghostwriter 2 ya. Tadi pas gua datang nggak gini sambutan. Iya. Oke, pas sekali buat Pak Parwes yang juga sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, sebelum kita ke Pak Parwes yang baru saja hadir, kita ke Tatiana dan juga Deva dulu ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Tatiana Safira memerankan kembali karakter Naya dan di Ghostwriter 2. Gimana, apa yang beda dan apa yang seru lagi di Ghostwriter 2 yang bisa diceritakan ke teman-teman media? Banyak banget sih ya, seperti yang kalian udah semua saksikan tadi. Jujur aku dari pertama kali terima skrip Ghostwriter yang pertama hampir 3 tahun yang lalu itu udah merasa sangat percaya ya sama naskahnya, karena ceritanya merupakan suatu hal yang sangat fresh dan
Menurut aku di film yang kedua ini tim kreatif dan juga penulis melakukan kerja yang lebih apik lagi untuk membuat sebuah cerita yang jauh lebih epic, jauh lebih seru. Ada thrillernya, ada dramanya, bikin tegang juga, bikin takut, dan yang paling penting bikin ketawa. Jadi aku senang banget sih ngeliat hasilnya. Siap, terima kasih Tatiana. Selanjutnya ada Deva. Deva gimana tadi memerankan di sini sosok yang sebenarnya nih tadi di sebelah saya cewek-cewek juga sayang sama setannya gitu ya. Ikut terbawa gitu. Tunggu. Di sini gue jadi siapa sih, Nes? Iya, apa ya? Pino, terima kasih Pak Parwes. Iya, lumayan lama. Nah, kalau tadi kan para produser dan sutradara saling meyakinkan kan untuk meneruskan tongkat estafet. Saya pas diyakinkan gak yakin sebenarnya. Karena memang ini pengalaman pertama untuk menjadi itu ya, makhluk tak kasat mata ya. Kasat banget sebenarnya di layar, bisa dilihat. Ya ini sesuatu yang berbeda sih sebenarnya gitu. Karena menurut saya tuh itulah indahnya berakting, bahwa spektrumnya tuh luas, terus juga medium untuk bermain perannya tuh macam-macam gitu. Termasuk salah satu untuk ketika akhirnya ditawari kita melanjutkan ini ke Ghostwriter 2 dan kemudian tongkat estafet kehantuannya diteruskan oleh saya. Jadi nggak cuma sutradara yang ada tongkat estafetnya. Iya, betul. Itu ada proses beda lagi tuh sebenarnya. Akhirnya mau, karena ya itu dia, maksudnya tidak ada yang salah untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan lagi memang pendekatan yang saya pakai dengan G pakai ketika menjadi hantu di Ghostwriter itu pendekatan yang berbeda sebenarnya gitu. Dan itu udah diskusi juga sama Aco, sebelumnya kita juga udah bahas, dan akhirnya yakin, dan ya disinilah kita sama-sama setelah proses yang cukup panjang gitu ya. Siap. Deva Mahendra, tepuk tangan untuk Deva. Oke, sekarang kita ke Pak Parwes. Pak Parwes, tadi kita sempat ngobrol sama Bang Aco, Ernest, dan juga Bene, di mana ini ada tongkat estafet di sebelah kanan Pak Parwes. Dulu ini sutradara Ghostwriter 1 gitu. Kemudian Aco dulu kemudian konsultan, dan sekarang menjadi sutradara untuk di Ghostwriter 2. Apa yang membuat seorang Pak Parwes percaya dengan seluruh tim dari Ghostwriter ini sampai dengan ada di Ghostwriter 2 ini, Pak Parwes? Silakan. Jadi selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir, udah menonton. Jadi kadang-kadang saya dalam hidup itu mencoba untuk menjadi seorang cenayang. Kalau Vino kalau Naya nggak mau, kalau saya malah mau. Jadi film pertamanya Bene adalah Ghostwriter. Film keduanya udah tahu dong judulnya. Berapa jumlah penonton? Nah, jadi film pertamanya Aco sebetulnya Ghostwriter. Iya. Tapi kita sengaja keluarin dulu cara-cara lancar supaya film keduanya seperti film. Jadi formula itu udah udah diperhitungkan. Itu larinya. Luar biasa kan? Terima kasih banyak. Ya baiklah, sebetulnya kalau seriusnya beginilah, pada waktu akhirnya Bene debutnya dengan Ghostwriter, dan mana saya dengan Ernest menjadi produser, sukses, banyak permintaan dibikin sequel. Tapi jujur setiap kita mau membuat sebuah sequel tuh, apalagi ini ya grup kita yang di sini ini selalu berpikirnya berulang-ulang. Banyak sekali yang dipikirin, banyak sekali pertimbangannya. Karena kita tidak mau memberikan sesuatu yang tidak jauh lebih istimewa dari yang pertama. Dan akhirnya kita sepakat pada waktu itu, produsernya pun bertambah menjadi 3 orang, yaitu saya, Ernest, dan Bene. Memang dari awal Bene yang tadinya mendampingi Aco untuk film debut pertamanya. Kemudian penulisan skripnya pun demikian. Kita mengolah skripnya itu, ada pakem yang tentunya harus ada, tapi kita juga ingin memberikan sesuatu yang lebih. Dan akhirnya kita sepakat untuk lebih kuat unsur dramatiknya. Ya, kita alhamdulillah kita dapat Mbak Widiawati. Dia sangat menyesal nggak pernah bersama kita di sini. Beliau senang sekali terlibat di film ini. Kemudian tentunya kita tahu
ada hantu yang serem, kita sengaja tidak hadirkan daripada nanti premier kita menjadi menyeramkan. Dan kemudian tentunya kita juga tahu komedi, nah kita hadirkan komedian-komedi aja yang lucu-lucu. Jadi kita ingin ya membuat sebuah tontonan yang tetap menghibur, tapi juga memberikan sesuatu yang baru. Menurut saya ada kebaruan di Ghostwriter yang kedua, yang diharapkan menjadi sebuah tontonan yang sangat tepat karena di era yang sekarang ini butuh hal-hal yang seperti ini, ya kan, hal-hal yang luar biasa yang berbeda. Nah, saya rasa elemen itu semuanya ada di Ghostwriter 2. Jadi saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada yang sudah hadir untuk menyampaikan pesan yang akan dibawa oleh film ini. Tapi yang paling penting adalah terima kasih untuk tim yang sudah terlibat di Ghostwriter 2 ini. Panjang ceritanya, panjang prosesnya, jauh lebih dari yang pertama, kerepotannya tapi kepuasannya pun demikian. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong. Sebelum kita ngobrol dengan para pemain yang lain, kita berikan kesempatan teman-teman media yang sudah hadir pada tidak berdasarkan kisah-kisah, tapi memang ya hantu yang memang sudah beda alam aja. Jadi seperti menawarkan konsep what if ke penonton, gimana kalau misalnya lu nanti berbeda alam dan lu harus berkomunikasi dengan orang yang lu sayang, apa yang akan kira-kira yang akan lu lakukan ketika lu ada dalam posisi Vino, dalam posisi Naya gitu. Jadi sebetulnya dekat aja dengan kita gitu, hanya karakternya aja yang kita bikin berada dalam spektrum yang berbeda, dalam dunia yang berbeda. Jadi konsep horornya seperti itu gitu. Mudah-mudahan sih bisa diterima seperti halnya Ghostwriter yang pertama. Siap, terima kasih Bapak jawabannya. Selanjutnya saya Wayan dari Halo Mas Wayan. Dari Liputan 6. Saya ingin menanyakan terkait apa perbandingan persentase antara genre drama, horor dan komedi untuk di Ghostwriter 2 ini, gimana pembagiannya sehingga tidak timpang sebelah dan kita bisa merasakan 3 sensasi ini dalam satu paket film. Mungkin entah nanti siapa yang akan menjawab. Yang kedua, saya ingin menanyakan juga ke Deva bagaimana bisa berempati dengan tokoh Vino, karena kan yang transformasinya mungkin paling kerasa kan di sini ya, dari pemain FTV ala-ala tiba-tiba jadi Syaitoni Rojim. Bagaimana bisa berempati pada karakter ini sehingga bisa menghadirkan emosi itu ke penonton, karena kan kamu juga salah satu titik pusat dari cerita film ini. Terus yang ketiga sih, saya mungkin kepikirannya kalau film ini bisa 1 juta penonton lagi, selain dijadiin trilogi, bisa kali Pak My Ghost, My Adventure jadi sekitar kayaknya lucu ya gitu. Pak Parwes, pertimbangannya karena kan kalau kita ngomongin Ghostwriter kan pasti film lebaran, tapi untuk yang kedua ini bukan film lebaran, butuh pertimbangan berapa lama untuk mencari tanggal baik di bulan Juli ini. Terima kasih. Mungkin Deva dulu kali ya yang Syaitoni Rojim. Syaitoni Rojim itu setan yang terkutuk loh. Iya loh. Pertama sebelum saya jawab, Mas Wayan milih di belakang lampu banget supaya kita nggak bisa ngelihat gitu ya. Sengaja banget pertanyaannya lebih gitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya apa ya? Itu dia tadi seperti saya bilang di awal bahwa sebenarnya untuk kembali menjadi Vino, awalnya kan memang ketika ditawari Ghostwriter yang pertama itu karakter Vino tuh menarik banget kan. Jadi dia memang aktor yang karena di ruang kerja aslinya dia jarang dapat spotlight, akhirnya kelakuannya itu segala macam ilmu aktingnya dia bawa ke kehidupan nyata kan gitu kan. Nah ini di yang kedua, ketika dia ada kesempatan untuk bisa menaikkan levelnya dari yang tadinya FTV ala-ala nggak plus juga, ya belum sampai di level plus, FTV ala-ala akhirnya bisa ke film. Nah kemudian disitulah kan transisinya kan, akhirnya dia menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu sih yang akhirnya saya sempat coba menjadi bahan pertimbangan, di mana sebenarnya ruang untuk bermainnya besar banget gitu, dan sepertinya memang harus saya yang main. Ya, karena continuity aja. Dipatahkan oleh produser. Bisa nggak sequel ya? Bisa nggak bagian produsernya biar Pak Parwes saja yang jawabnya? Jadi gitu ya, karena challenge-nya itu besar gitu, makanya kenapa saya akhirnya bersedia lagi. Kemudian bagaimana cara berempati terhadap Vino? Ya sebenarnya kan
background Vino itu pekerjaannya sama dengan saya gitu. Jadi cara berempatinya amat sangat mudah gitu dengan backstory atau bekal-bekal yang saya pribadi udah punya. Itu juga ada beberapa yang saya aplikasikan ke Vino-nya sendiri sehingga memang membuat Vino-nya jadi believable gitu. Itu sih Mas Wayan, terima kasih. Siap, terima kasih Mas Deva. Selanjutnya boleh dijawab Ya, untuk soal porsi ya? mungkin ya. Kalau soal porsi kan sebenarnya ada 3 elemen itu tadi ya, komedi, drama, dan horor. Ini sebenarnya kita coba untuk prioritasin dulu. Untuk dari 3 ini yang paling mudah untuk kita pikirkan kemudian komedi sebenarnya. Kita harus mencari tadi pada dasarnya esnya adalah sebuah film horor komedi horor. Tapi sebenarnya yang harus kita pikirin dulu horor dan dramanya. Karena komedinya kita bisa mungkin karena kita juga backgroundnya komedian juga, kita bisa lebih bermanuver lah untuk mencari ruang buat komedinya. Tapi drama dan horornya ini sangat krusial karena terkait dengan karakter utama dan karakter pendukungnya. Jadi itu yang kita berikan dulu. Gaganya tadi Acok sebagai fondasinya horor yang dari mana? Komedi sunya mereka berdua seperti halnya di film pertama. Ada juga Pak Saidi yang diperan Arif Didun nanti tinggal slotnya di mana nih? Nanti setelah kita rangkai semuanya, kita rasain lagi ada titik-titik yang kayaknya di sequence ini bisa nggak ya kita selipin lagi komedi di sini gitu. Mungkin urutannya kayak gitu, Pak Wayan. Tapi kalau ditanya berapa puluh persennya, terus terang kita sih nggak sampai ngitung sedetail itu ya, coy ya. Nggak sampai ngitung sedetail itu juga sih. Tapi urutan proses kreatifnya kira-kira kayak gitu. Siap, terima kasih. Kemudian Pak Oros Michael Adventure untuk pengembangan. Ini tega banget. Wayan udah, jadi maksudnya Vino udah nggak perlu sama sekali. Oke, mungkin saya sedikit nambahin ya, karena sampai ini sangat menarik juga pada waktu kita editing draft awal sih kita itu relatif panjang, sehingga kita berdiskusi, tentunya kita sama-sama paham bahwa ini harus jika dalam proporsi yang cara apa yang kita harus pertahankan lebih yang kita harus relakan gitu. Dan jujur saja akhirnya yang paling banyak komedinya ya, coy ya. Jadi menurut saya komedi yang ada di sini adalah komedi yang pas gitu, karena menurut saya horornya juga menjadi cukup pas, dan tentunya drama pun menurut saya sangat happy ya dengan konsep yang Aco lakukan. Shot yang di belakang itu menurut saya, pertanyaan saya lain kali kita bikin film senarionya cukup 40-50 scene aja kan, one shot semuanya, kita bisa syuting pakai solo itu, nggak pusing editnya, udah tinggal data aja. Nah tapi itu menjadi sesuatu yang sangat mewah juga. Nah kembali tentang menjadi tanggal. Jadi inilah dampak dari pandemi. Jadi pada waktu 2019 kita sukses dengan film Ghostwriter yang pertama, 2020 kita rencana syuting. Kita memang udah rada delay syutingnya, sehingga kita juga bimbang apakah bisa ngejar di Lebaran 2020 pada waktu itu. Walaupun kita tetap berusaha, tapi kemudian ya ada memang waktu itu PSBB ya, sama sekali kita nggak syuting. Berapa itu baru syuting satu hari kalau nggak salah, tiga hari kalau nggak salah, sehingga banyak hal yang harus kita sesuaikan. Tapi satu hal yang pasti, kita nggak mau menyesuaikan masalah kreatif, sehingga itu yang menjadi proses yang lebih panjang. Dan saya percaya kan begini, pada saat pandemi itu setiap production house pasti punya film yang disebut film tentpole. Tentpole itu adalah film yang kuatnya, yang pilihannya. Nah kita simpen Ghostwriter itu sebagai salah satu di tentpole kita. Nah jadi kita pun menunggu kapan timing yang tepat untuk kita rilis film itu. Film ini akhirnya kita rilis di tanggal 21 Juli, yang harapan saya adalah menjadi waktu yang pas dan yang mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh penontonnya nanti. Kurang lebih seperti itu. Siap, terima kasih. Kalau gitu boleh dijawab sama Andy dan juga Iqbal di sini, boleh nih, tentang
pengembangan cerita karakter My Ghost My Adventure-nya terus di Ghostwriter 2 ini kalian ngobrolnya gimana untuk ada di Ghostwriter 2 gitu, dimana di Ghostwriter pertama juga menjadi sorotan juga dari teman-teman penonton nih. Silakan Andy. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama Darto dan Billy di My Ghost My Adventure. Ya, seperti yang kita semua tahu ya. Ini udah lupa. Seperti yang kita semua tahu di Ghostwriter pertama kan memang Darto dan Billy ini bagian yang paling disiksa ya. Yang kayak disuruh teriak-teriak, disuruh ketakutan sampai nemenin Billy BAB di toilet gitu-gitu kan. Dan terjadi lagi di Ghostwriter 2, kita memang disiksa dan jujur syutingnya juga cukup menguras tenaga karena kita banyak banget scene-scene ketakutan kan gitu. Dan menurut aku Ghostwriter 2 ini menjadi lebih menarik sih, menjadi lebih menarik karena kita berusaha untuk membudidayakan Kak Vino. Gimana caranya bisa dongeng seperti yang anak-anak zaman sekarang berusaha untuk lakukan juga gitu kan. Bedanya ini kontennya tentang hantu-hantuan gitu. Ya jujur sih kita puas banget tadi nontonnya, aku puas banget dan semoga bisa membekas di teman-teman yang lain yang nonton juga dan semoga bisa menghibur. Spin off gimana? Iqbal spin off. Gimana Bang? Ada spin offnya? Iqbal. Awe siap jadi sutradara. Spin off apaan katanya nggak tahu dia. Silakan Bang. Yang ketiga, wah. Lu yang mati. Kok jadi hantu yang mati nih dia. Ya kita tergantung dari para orang di belakang. Kita berdoa saja semoga rezekinya. Oke. Ada lagi? Kalau Iqbal sih film Ghostwriter sendiri bagi pribadi banyak pelajaran ambil sebenarnya. Dari Bang Aco sendiri juga banyak dapetin ketika dan juga dari Koernes sendiri juga banyak juga nih dapat apalagi dari yang Devano terus Edi yang selalu support di lokasi. Devano yang dari Vino kan? Devano dari Vino. Iya, Devano tuh Deva yang menjadi Vino. Dia sekaligus memberikan nama karakternya Devano Deva yang jadi Vino. Terima kasih. Devano ya. Bang, gue catat Bang. Terus Bang? Jadi banyak pelajaran banget yang Iqbal dapetin waktu syuting karena ketika waktu proses syuting ini banyak petualangan yang kita hadapin, terus banyak banget ceritanya dan tantangan yang baru pun juga makin beda gitu tekanannya daripada yang pertama dan kebetulan Iqbal mainin lagi. Terima kasih semuanya. Teman-teman maaf ya kesalahannya tadi, dia memang masih terguncang mentalnya gara-gara pas syuting lihat ada Didut telanjang itu mentalnya masih kena sampai sekarang. Oh iya benar. Belum pulih, udah konseling berapa bulan masih terngiang ya. Baik, kita ke teman-teman media lagi ya, silakan teman-teman. Sebelum akhirnya diambil sama Aco. Iya, tenang. Terus berapa lama Mas Aco ngegodok materi ini, karena kan juga ada isu sosial yang diangkat, terus kenapa isu itu yang dipilih? Terus yang ketiga soal komedinya nih, biar beda sama yang pertama biar tetap ada pendekatan seperti apa gitu aja. Makasih. Terima kasih Benny dulu mungkin silakan Benny. Ketika 2019 kita bikin Ghostwriter ini sih waktu itu mikirnya belum panjang ya, maksudnya kita tidak menduga akan bisa diterima semenyenangkan itu kan dengan penonton, apalagi historinya film komedi belum banyak gitu, dan dengan niat tulus aja dibikin sebaik mungkin, diformulasikan semenyenangkan mungkin bagaimana menggabung tiga genre komedi dan horornya itu semulus mungkin jadi penonton merasa segmen gitu saat nonton ya. Jadi kita bikin dan itu tuh belum ada kepikiran gitu, jadi kayak
tidak ada istilahnya tuh tidak ada kisi-kisi kan di ending film yang pertama itu nggak ada kayak oh ini akan ada keduanya gitu. Jadi makanya ketika kita umumkan bahwa ada yang kedua itu banyak penonton yang kaget, oh ternyata ada yang kedua, ini siapa nih jadi hantunya gitu. Dan ketika membuat yang kedua memang kita berpikir oh harus ada hantu baru yang membuat ini jauh lebih besar dan jauh lebih naik level dari sebelumnya. Makanya kita bunuh aktor terkenal itu. Oke, terima kasih Bene. Kemudian ke Bang Aco, mungkin tadi Bang Aco terkait isu sosial yang diangkat di film Ghostwriter 2, silakan. Berapa lamanya tadi kan ditanya di Godoknya berapa lama? Itu kalau nggak salah dari akhir 2019 mungkin bulan Agustus ya mungkin kita mulai mikirin mau dibawa kemana nih cerita sequelnya, karena salah satu concern terbesarnya adalah gimana caranya sequel ini tidak seperti cerita yang dipaksakan ada, karena seperti yang Bene bilang tadi kita emang nggak siapin ini untuk ada sequelnya. Jadi ketika ada kita bener-bener mikirin dulu apa nih yang dari timeline hidupnya Naya, bagian mananya yang bisa kita terusin gitu. Makanya salah satu keputusannya itu buat Vino menjadi hantu itunya menjadikan ceritanya menjadi berlanjut, karena memang ada kita nggak sesimpel kayak udah masukin hantu baru aja beres gitu kan, tapi kita bikin dari Nayanya, plotnya itu bergerak dari Naya. Jadi setelah Naya sukses dengan bukunya itu ternyata ada efek lain ke kehidupan Naya, dan itu merembet kemana-mana sampai ada petualangan juga segala macam. Dari situlah kita berangkat, dan setelah digodok selama beberapa bulan, kalau nggak salah awal 2020 itu baru ada draft satunya, cuman ya karena terkendala pandemi. Nah terkait isu sosial sebetulnya kita nggak dari awal langsung mikirin oh ini human trafficking harus kita masukin, enggak sih. Calon isu sosial. Iya, ada beberapa. Cuman kita nggak spesifik kita harus bikin isu ini, enggak gitu. Jadi ngalir aja kita nulis, ternyata oh yang bisa disematkan di konflik ini mungkin isu yang ini gitu. Jadi kita berusaha juga isunya juga nggak terlalu jauh juga, karena kan isu kekerasan perempuan juga menurut kita ini masih jadi sesuatu yang lagi hangat juga sekarang. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita menyuarakan itu juga gitu dalam medium film. Jadi harapannya juga yang seperti saya bilang bukan cuman takut deg-degan dengan petualangannya, bukan cuman ketawa komedinya, tapi ya pulang dari bioskop ada sesuatu lah yang bisa dibawa pulang gitu. Sama tadi apa lagi saya ya. Oh ya, treatment komedinya. Kebetulan saya dibantu sama Awe untuk development komedinya. Silakan dijawab juga Bang Awe. Silakan Awe, mungkin gimana Awe? Iya, untuk sebagai komedi konsultan di sini. Terima kasih Mas Acono. Ini merasa sudah Kenapa Acono? Kelamaan nih, tayang aja saya lupa namanya salah satu nih. Acono. Gue bilain lu tebal. Saya Aco Raja Gugu. Ya kalau komedi sih bareng-bareng sama Aco ya sebenarnya saya nggak banyak bantu banget sebenarnya, karena Aco udah tahu ada apa yang pengen dia keluarin, semua udah ada di kepalanya gitu. Cuman dia kayaknya lebih butuh temen aja gitu, kayak karena pertama kali saudara ya, jadi dia butuh temen, butuh saya gitu sebenarnya. Butuh ditemenin sama sutradara. Wah iya, ada kan sutradara. Bapak percaya sama saya Pak? Kata-katanya kayak inget kata Bapak Arwes. Kalau percaya syuting besok Pak. Pertanyaan itu udah sering banget disampaikan ke tapi yang menarik sih gitu ya, saya kalau ditanya di sini jadi apa, saya main juga ya jadi saudara. Kenapa jadi saudara? Iya. Itu pertanda Wak. Amin. Ya kalau komedi selalu saya udah sama Aco udah pernah bikin sesuatu bareng juga. Kita pasti ngasih untuk komedinya bisa bertumbuh. Jadi dari mulai skrip, terus pas reading kita lihat nih ada potensi di mana, kita tambahin, kita masukin sampai ke lokasi gitu. Jadi berterima kasih kepada para pemain ini yang tidak jarang tiba-tiba ada skrip tambahan. Ada yang tiba-tiba mengarang bebas di skrip cuman montas, kenapa ini panjang sekali gitu. Jadi terima kasih udah mau bekerja sama dengan baik. Ya jadi itu sih paling kita biarkan untuk komedinya selalu bertumbuh, jadi makin oke terkeluar gitu. Sama mungkin unsur terbesar perbedaannya kan
kalau yang Ghost Rider pertama Andy dan Billy ini kan Andy dan Iqbal ini kan sebetulnya yang paling banyak ambil porsi komedinya. Nah, untuk membuat beda di Ghost Rider 2 itu sebetulnya yang paling berbeda itu Vino gitu. Karakter hantunya karena treatment hantunya memang berbeda dari hantunya Galih. Kalau yang dulu adalah orang yang hantu yang memang nggak kenal dengan Naya dan merasa terancam karena diarinya diambil, jadi ada motivasi untuk marah, menakut-nakuti. Jadi komedinya lahir dari situ. Sementara kalau Vino itu dari kekasihnya sendiri yang meninggal, tapi dalam keadaan mereka lagi berantem gitu. Jadi kayak ada humor yang berbeda juga yang bisa ditampilkan sama hantu yang baru meletek ini. Gitu. Dia juga kita posisikan, iya kita posisikan Vino kan sebagai hantu tiren yang baru mati kemarin. Gitu. jadi dia tidak selihai Galih sebetulnya. Dalam dunia perhantuan tuh dia masih merabanya gitu. Bahkan dia juga nggak tahu kenapa dia nggak dijemput, kenapa apa gitu-gitu. Jadi dari situ sebetulnya jadi muncul warna baru karena memang karakternya juga treatmentnya kita berbeda dengan hantunya Galih yang di Ghost Rider pertama gitu. Siap. Terima kasih jawabannya. Punya juga ganda gitu loh. Terus yang ditanyakan ini tadi kan banyak yang dialihkan untuk peran-perannya. Tapi ada satu yang saya bikin penasaran, Mbak Noni. Untuk yang Ghost Rider pertama kan kerjasama dengan Bene sebagai sutradara, terus yang kedua dengan Aco. Kira-kira ini seperti apa sih? Apakah lebih rewel Aco atau seperti apa? Terus kemudian dalam ini kayaknya seperti seperti apa sih? Kayaknya lebih ke sesuatu yang sering disampaikan tentang apa nanti kalau udah masalah selesai nanti ada sinar terus lenyap gitu. Mungkin dalam hal ini mungkin kayaknya jadi teknik itu di Ghost gitu zaman dulu gitu. Makasih Desi. Silakan Mbak Noni boleh dijawab. Mau di WhatsApp aja katanya. Biar nggak ngadu domba. Iya ngadu domba mana? Silakan Mbak. Sebenarnya dibilang beda juga nggak terlalu berat. Walaupun dulu kredit Benny adalah penulis dan sutradara, lalu Bang komedi konsultan, terus di sini Benny sebagai produser, penulisnya Bang Aco dengan saya. Tapi sebenarnya dari dulu diskusinya juga udah mencakup semuanya. Jadi dibilang terlalu beda ya enggak. Karena waktu kita nulis berdua, Benny juga beda font kalau nggak salah. Iya, beda font. Beda font tuh. Beda suku. Karena waktu kita nulis juga Benny ikutan ngawasin gitu, kerja kelompoknya ada gurunya. Jadi emang kerja ini yang dari pertama dan agak banyak berbeda, jadi pendekatannya nggak terlalu sederhana nih. Nggak terlalu sulit memakai sistem yang sama kayak tiap draft operan gitu. Nanti tinggal dikasih kalau misal komen yang balik ternyata saya masih nggak setuju, baru ketika kita ketemuan baru didebatin secara langsung ini baiknya gimana gitu. Kenapa ya yang ini minta diganti, alasannya apa, gitu-gitu sih. Soal dramanya kayaknya kalau saya mikirnya kenapa Vino akhirnya dimatiin. Banyak dosa. Iya. Takut jadi aktor besar. Kalau mau ngomong layer paling dalamnya itu adalah pikiran saya waktu Ghost Rider pertama itu Naya kenalan dengan kematian tapi orang lain. Sementara kalau misalkan yang di Ghost Rider kedua, Naya kenalan dengan kematian tapi ada di lingkungan pribadi sekitarnya. Karena dalam hidup kan kita gitu kan. Waktu kecil kita pertama kali kenal kematian pasti mungkin tetangga atau temennya siapa atau orang yang nggak kenal. Terus ketika kita mulai gede, orang tua mulai ada yang meninggal, temennya ada yang meninggal, atau ada yang meninggal gitu. Kayak jadi kita mulai mengenal kematian di lingkungan yang lebih dekat gitu kan. Dan di sini pengen ngegali soal itu, radanya biar kayaknya nggak terlalu berat sih cerita-ceritanya. Siap, tepuk tangan dong untuk Mbak. Main action. Kan action dia kan acara pilihan siapa yang jadi sutradara. Ini atau Aco. Jadi beneran diributin. Bunuh-bunuhan pilih sama.
Oke, terima kasih. Jadi Pak Saidi menjadi peran yang sangat penting loh. Kalau nggak ada jimat dari Bang Arif Didu, saya tanya nggak bisa nyebrang lautan. Iya, Bang Arif Didu boleh ceritain dong. Katanya Bang Arif Didu pas syuting itu dari rumah emang berangkat udah telanjang. Sengaja di dalam premier ini saya tonton media ya. Akan telanjang. Enggak mumpung ada sih, saya mau nanya itu ide siapa? Saya dibohongin sebetulnya. Itu kan nggak ada di skrip, Bang Arif yang minta kan? Jangan pakai dingin ada teman kok bang. Pada waktu proses ada ketemu dia kalau kalian. Halo, selamat sore semuanya. Saya diajak lagi di Ghostwriter 2 sih udah lama karena waktu diajak di yang pertama itu Ghostwriter bang, jadi hantu nih gue. Serem itu muka gue gitu kan. Tapi akhirnya diajak lagi yang menyenangkan sih, maksudnya tim yang ada ini ya menarik, terus kebetulan ditaruh di sisi komedinya gitu kan. Ya di proses kali diskusi komedi itu yang kan banget gitu, nggak mentah-mentah saya disuruh begini nggak juga gitu. Kadang saya juga boleh kalau nggak nyaman saya ngomong. Cuma ya masalah nggak pakai baju itu ya mau apa lagi. Tapi kami kalau melihat Ida Iqbal yang tadi sering bareng Bang Arif Didu, ini melihat dokter ini dan juga berkolaborasi sama Bang Arif, pendekatan kalian bertiga tuh gimana Bang Arif? Kita sering kalau lagi nunggu giliran ngobrol bareng gitu ya. Sambil telanjang. Enggak sih. Mereka berdua nyambung, saya bingung. Karena beda umur jauh banget. Iya kan sering bareng. Iya mantili ya. Paling itu sih kalau sama mereka ya sering ngobrol bareng, bercanda bareng. Jadi giliran lagi di scene kami tuh jadi ya udah ada pendekatannya udah dilakukan gitu, lebih dekat. Siap. Tepuk tangan dong untuk Bang Arif Didu. Kita kan Tanta Ginting juga nih, Tanta Ginting. Selamat sore semuanya. Tanta. Saya nggak tahu pengalaman apa yang miliki Aco selama kenal sama saya, tapi di 2 filmnya Aco saya jadi penjahat yang jualan. Yang satu jual narkoba, yang ini saya jual manusia ya. Emang dia pikir Batak penjahat. Makanya memang rahang kita keras, tapi kita bisa romantis kok. Kenapa harus jualan terus dan marah-marah terus? Boleh saya dong Tanta, silakan. Iya, terima kasih. Ini pengalaman pertama sama Aco. Sebelumnya saya kenal Aco sebagai ini sama ya ngomongnya waktu kayak dulu ya. Tapi ini benar karena ini pertama kali di sutradara ya, Jay. Dan katanya filmnya komedi, tapi saya di sini nggak ada lucu-lucunya. Dan ada actionnya Pak, saya Pak di sini Pak. Jadi di sini sebenarnya ada actionnya dikit, saya yang dapat actionnya. Pakai sling dan dijedot-jedotin. Itu ditanya sama stannya, kalau dijedotin boleh nggak? Wah beneran nih. Coba deh gitu, gak apa-apa deh. Ayo mau ke double, jangan dong, nggak usah dapat. Jawab nggak ada di kontrak. Gitu. WhatsApp aja. Oh ternyata WhatsAppnya di forward ke Pak Parwes. Budget waktu itu Pak, budget enggak. Kontrak sih ada, cuma budget enggak. Ya tapi gitu, experience yang sangat menyenangkan. Dan karena saya nggak ada di Ghostwriter pertama, jadi saya nggak ada perbandingan. Jadi saya aman, harus lebih bagus atau gimana gitu kan. Tapi experience yang menyenangkan karena di syutingnya itulah malam-malam, terus ini harusnya film horor komedi tapi kita pernah syuting sampai jam 2 pagi, ada yang kesurupan. Iya. Ini sebentar ini bukannya komedi ya. Kenapa ada yang beneran kesurupan nih gitu? Kesurupannya lucu nggak tapi? Enggak. tapi kita tahu kayaknya dia udah capek dan mau pulang ya kayak nggak salah ya. Jadi udah disuruh pulang gitu. Tapi itu pengalaman yang seru di lokasi yang juga seru karena katanya lokasinya serem banget, udang karet yang sudah nggak jadi baunya segala macam. Padahal bisa di studio loh, di tempat yang wangi dan dingin. Kan film ya, nggak harus di tempat yang benar-benar serem. Tapi ya itu semoga apa yang sudah kita karyakan di sini bisa jadi hiburan nanti. Siap, terima kasih Tanta Ginting. Selanjutnya ada Bang Ari Ginting juga yang bergabung bersama kita. Ya. Gimana Bang Ari di sini bareng lagi bekerja sama dengan sutradara Aco lagi gitu. Ada di sini perannya gimana, boleh ceritakan ke teman-teman media Bang Ari? Ya, tadinya saya itu
ngejokes ya tentang peran saya yang semakin hari semakin bersinar gitu. Tapi bagi saya tidak melihat itu sebagai lucu tapi sebagai realita. Kenyataan seperti itu ya. Menjadi tamu 3 gara-gara warisan, dan sekarang saya menjadi karyawan 2. Jadi di skrip namanya karyawan 2. Menurun gitu. Kemarin lucu tapi sekarang makin kesini kayak bukan lucu lagi, itu kenyataan ya. Saya harus berdamai dengan. Terus saya di sini ngitung-ngitung nih. Deva Mahendra sudah meninggal. Kayaknya giliran karyawan 1 karyawan 2 meninggal masih lama ya. Kalau mau dibikin sequelnya kayaknya Ghost 8 bagian saya karyawan 1 karyawan 2 meninggal ya. Banyak antriannya nih. Jika di title dilihat di list keberapa? Iya gitu. Kayaknya kita meninggalnya masih lama ya. Mungkin direkturnya sudah dia mungkin ya. Menurun. Baru dibikin menunggu. Alhamdulillah kayak wah. Ya jadi hantunya di yang sequel 8 karyawan 1 karyawan 2. Siap-siap kita penggalian karakter, Cok. Dari sekarang. Ini baru mau tayang minggu depan loh Bang Ari. Kita visioner aja. Mungkin itu bisa bagi karir keaktoran saya. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Ini Dian. Seperti yang saya bilang dari awal tadi, semoga kehadiran bilangnya apa ya, stand up comedian menjadi masuk ke industri film, memberikan warna gitu. Jadi kita memberikan warna bahwa film komedi, film horor dan drama juga bisa diramu menjadi sebuah produk sinema yang menyenangkan untuk ditonton oleh banyak penonton dari berbagai usia dan dari berbagai asalnya gitu, latar belakangnya, sehingga setiap kita ke bioskop ada banyak warna yang ditawarkan oleh film Indonesia gitu. Siap, terima kasih. Wow, Ernest silakan. Iya, jadi ketika Ghostwriter pertama di luar dugaan disambut cukup meriah, saya mikir oh ini kayaknya komedi horor akan jadi salah satu wave gitu di industri film Indonesia. Ternyata tidak gitu. Ternyata tidak. Ini buat saya menandakan 2 hal. Yang pertama memang mungkin bikin komedi horor nggak gampang gitu, karena harus meramu komposisinya dengan tepat gitu. Tapi yang kedua adalah berarti ini jadi sajian yang langka, yang mungkin teman-teman penonton akan sulit menemukan, tidak terlalu banyak film komedi horor. Jadi sekalinya ada, semoga bisa jadi hiburan yang unik dan menyenangkan. Siap, terima kasih. Pak Parwes silakan. Saya nggak tahu lagi bisa ngomong apa. Menurut saya Ghostwriter 2 ini memang banyak kebaruannya. Mungkin itu yang penting buat penonton saat ini, karena banyak sekali pilihan untuk kita bisa nonton di berbagai macam platform, dan tentunya di sana ada romcom, ada macam-macam lah. Nah ini yang kita ada romcom di sini, khusus Pino di TV aja, ya kan. Dan banyak kebaruan lain yang kita justru ini yang sangat menarik. Mungkin sekedar informasi saja, Ghostwriter yang pertama pun beredar di beberapa negara dan khususnya di Vietnam mendapatkan apresiasi yang sangat baik sekali. Dan malah sampai Ghostwriter yang kedua ini beberapa festival internasional justru yang approach ke kita untuk diikutsertakan. Jadi memang baru atau genre baru ini jadi sesuatu yang menurut saya patut untuk diperkenalkan dan apresiasi. Dan begini, setiap film rilis, saya selalu menunggu komentar orang itu apa. Ada film saya dipujinya filmnya lucu, kita senang dibilang filmnya lucu, tapi sepuas filmnya bagus. Nah ini yang paling menarik yang kita terima, justru paling banyak waktu Ghostwriter yang pertama adalah filmnya bagus. Jadi sudah bukan lagi spesifik hanya salah satu bidang, itu lucunya atau apa itu dramanya atau itu seremnya, tapi filmnya bagus. Jadi komposisi ini yang mungkin akan menjadi sesuatu yang patut disampaikan untuk penonton bisa datang dan bisa experience rasa yang ada dalam tontonan seperti ini. Karena experience seperti ini akan sangat beda nonton di platform dengan nonton di bioskop. Ini yang beda, di mana kita terkoneksi dengan penonton lain, ada seremnya, ada takutnya, ada ketawa barengnya. Itulah mungkin kita sebagai manusia sosial bisa ya merayakan experience nonton di bioskop. Dan
Siap, tepuk tangan Pak Paras. Terima kasih. Bang Aco terakhir, silakan Bang Aco. Kalau saya dalam menulis saya selalu simple aja, pengennya apapun yang saya tulis itu pengennya lebih apa ya, ceritanya tuh bisa sedekat mungkin dengan penonton. Jadi meskipun orang bilang ini horor komedi secara kemasan, ya ada horor ada komedi, tapi lebih dari itu menurut saya Ghost Rider 2 tetap punya satu nilai dekatan dengan penonton itu ada di bagian drama keluarganya, tetap ada di situ. Dan harapan saya orang nonton itu bukan cuman berdebar-debar saat petualangannya, bukan cuman ketawa saat adegan komedinya, tapi mudah-mudahan setelah menonton juga bisa pulang dengan perasaan yang hangat, ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, dan mungkin format horor komedi seperti ini harapannya juga bisa menjadi acara dalam menikmati horor. Siap. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman.